Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Kembali dengan Cinta Tarot. Aku membuat general reading untuk bulan November ya. Bulan November ini tentang energi kamu di bulan November gitu. Ya, jadi ini akan kehidupan, asmara dan karir keuangannya bagaimana tuh di bulan November. Kita lihat ya. Buat kalian yang pengen langsung dibaca ke energinya ya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Langsung aja kita mulai ya untuk general reading. Energi di bulan November, asmara, karir keuangan, kehidupan, asmara dan karir keuangan. Oke, thank you so much. Kalau ada pesan penting, itu bisa jadi petunjuk ya buat kamu. Oh sih, sorry guys, sepertinya kurang fokus sayanya ya. November, aku juga penasaran ya. Iya, aku juga lihat. Oke. Ten of One, Page of One, Ace of Swords, Two of Cups. Itu dulu ya. Oke. Energi di bulan November. Ada sesuatu ya. Ini sepertinya terjadi dari sebelum November ya. Sebuah stagnanan, sebuah kebuntuan ya. Mungkin terlalu banyak pikiran juga, terlalu stres juga bisa. Aku lihat sih kamu seperti cemas ya, cemas dengan bagaimana masa depan, bagaimana kehidupan percintaan, bagaimana karir dan keuangan gitu-gitu. Jadi ada kekhawatiran. Dan kamu tuh kekhawatiran dan cemas itu membuat kamu gimana ya? Apa yang harus dilakukan untuk untuk bisa lebih baik ke depannya gitu ya. Jadi di November tuh bisa jadi mencari-cari ide gitu ya, kreativitas apa gitu yang bisa membawa kesuksesan dalam hidupmu ya. Di sini juga aku melihat ada keterikatan terhadap sesuatu, mungkin ya seperti kamu kepikiran stres, kepikiran uang, kepikiran karir, kepikiran cinta, itu semua bisa bikin kamu keterikatan ya. Jadi terbelenggu dan akhirnya apa? Jadi stagnan. Ya, tapi di sini aku melihat sepertinya ini berhubungan dengan cinta ya untuk keterikatan ini. Karena aku melihat mencoba sih, aku lihat kamu untuk move on dari seseorang, tapi aku merasa di bulan November justru akan kembali lagi cintanya ya. Jadi akan bersatu lagi, kayak bareng lagi, atau mungkin balikan lagi gitu ya. Aku ngelihatnya seperti itu karena memang mungkin sempat sih kamu berusaha untuk move on, tapi sepertinya tidak berhasil ya. Oke, kita ambil lagi. Two of Swords, Justice, that, and then Six of Pentacles. So ada sesuatu yang akhirnya akan kamu akhiri ya, ada sesuatu yang akan kamu akhiri dalam kehidupanmu, yang kamu merasa ya mungkin sebelumnya bingung nih
mau gimana ya aku gitu ya, harus harus teruskah atau aku tinggalin aja. Ini bisa saja percintaan atau karir keuangan ya, eh atau kehidupan. Jadi ada kebingungan di sini, tapi aku melihat ini semua akan berakhir karena pada akhirnya kamu akan bisa menemukan keputusan terbaik untuk kamu. Bisa jadi juga kayak fase akan berakhir dari hidup kamu, suatu fase yang mungkin berat ya, aku ngerasa itu akan berakhir berganti menjadi kehidupan baru yang lebih baik. Kayak kamu bakal membuka lembaran baru. Ya, mungkin kamu meninggalkan masa lalu, ya, meninggalkan masa lalu, apapun itu, dan menjalani kehidupan yang baru ya. Ini juga bisa dibilang kayak transisi atau perubahan ya. Dan ini memang waktunya guys. Jadi di November ini adalah waktunya kamu untuk melepas semua yang ada di masa lalu dan berganti dengan kehidupan baru. Ya, aku lihat juga di bulan November keuangan akan stabil, bahkan bisa ngasih ke orang lain atau membantu ke orang lain. Ya, tunggu. Masih aku akan ambil dari sini lagi biar lebih dalam gitu ya. The Chariot, Strength, and then Seven of Cups. Aku tahu sih keuangan stabil ya, tapi ada sesuatu yang membuat kamu berambisi banget untuk memiliki, I don't know ya, terlalu banyak keinginan. Hati-hati, itu hanya akan membuat kamu merasa tidak beruntung dalam hidup ini, karena kalau keinginan itu belum tercapai ya, dan kamu jadi sedih, kepikiran, dan stres ya. Lebih baik boleh sih punya keinginan ya. Aku merasa juga di bulan November ada sesuatu baru ya. Mungkin dalam karir yang akan kamu kerjakan. Seperti apa ya, ide-ide bagus, ide-ide yang sudah terpikirkan olehmu lagi pengen kamu coba realisasiin. Ya, aku ngeliat seperti itu. Dan aku ngeliat juga kamu merasa yakin dengan kemampuan kamu ini ya, bahwa ini bakal bagus nih gitu ya, kalau aku buat kayaknya bakal bagus gitu ya. Ada sebagian sih yang bakal mengakhiri cinta juga di November, walaupun ada yang balik lagi tadi ya, ada yang balik, ada yang mengakhiri, mencoba menjalani hidupnya yang baru gitu ya. Even aku nggak bilang kamu nggak bakal balik lagi ya, karena aku masih merasa bahwa suatu saat nanti, entah mungkin di next bulan-bulan berikutnya juga, aku merasa kamu masih akan balik lagi dengan seseorang. Tapi di bulan November kamu bakal mencoba menjalani kehidupan barumu gitu ya, maksudnya. Jadi emang kayak gitulah manusia ya, dan ini energi tuh memang masih bisa berubah gitu loh, dan manusia tuh memang kayak gitu. Sometimes dia bisa bangkit, move on, tapi sometimes bisa saja dia kembali lagi. Walaupun ada juga yang tetap dengan kehidupan barunya gitu ya. So, itu bisa juga berhubungan dengan percintaan ya. So, apapun yang aku baca ya guys, bisa kalian sesuaikan apakah itu di percintaan atau di karir keuangan ya. Kalau aku nggak sebut gitu loh, karena ini jelas muncul bersamaan ya, antara percintaan dan juga karir keuangan. Tapi ini aku akan lebih spesifik ke karir keuangan dulu, baru nanti percintaannya terakhir ya. So, kalau yang tadi bisa saja ya, semuanya bisa saja tentang percintaan dan karir keuangan. Karena aku tuh gini loh, kadang-kadang nggak bisa nentuin apa yang keluar gitu loh. Jadi ya kita lihat aja, kita buka aja kartnya ya kan, gimana sih energi November itu gitu. Malah bingung sendiri ya. Oke, bingung ngejelasin ya.
Di sini ada Two of Winter. Ada Four of Autumn, Strength, dan The High Priest. Mau soal percintaan, mau soal karir keuangan, aku merasa banyak pelajaran yang akan diambil di November. Tetap ada sih. Aku ngerasa ya, kamu tuh di bulan November bakal ada pilihan. Dua pilihan yang membuat kamu bingung. Kuat banget tentang hal itu. Kebingungan menentukan yang mana nih yang harus kamu pilih, yang mana nih yang bakal bagus buat kamu. Ini bisa saja dalam percintaan atau karir keuangan ya. Jadi gini loh guys, gimana sih cara memilih yang terbaik buat kamu? Pilih yang membuat kamu nyaman, perasaan kamu nyaman, senang, dan enak aja gitu ngerjainnya, nggak ada beban. Nah yang seperti itu yang kamu pilih. Even mungkin di satunya, wah ini dapatnya lebih besar nih gitu ya, pendapatannya lebih besar nih daripada yang ini, tapi pilihlah yang nyaman buat kamu. Kenapa aku bilang kayak gitu, kenapa pilih yang nyaman, yang membuat yang kamu senang? Karena jiwa kamu itu ya, perasaan kamu itu kan jiwa kamu sesungguhnya ya, jiwa kamu sesungguhnya. Kalau ngikutin pikiran mungkin akan memilih pendapatan yang lebih tinggi ya, tapi itu pikiran, lama-lama juga lelah nanti ya kan, karena nggak nyaman dan nggak suka ya kan. Nah pilih yang nyaman sesuai perasaan kamu, yang bikin kamu senang. Kenapa? Karena sebenarnya yang tahu tempatnya di mana kamu sukses adalah jiwamu sendiri, dan dia berkata-kata lewat hatinya, lewat hatimu, lewat perasaanmu gitu ya. Paham ya? Di sini aku ngeliat banyak pelajaran juga yang akan diambil di bulan November, dan juga diminta untuk lebih memanage keuangan dengan bijak ya, antara pengeluaran dan apa yang disimpan. Lebih utamakan yang disimpan ya, kayak gitu. Karena gimana ya, diminta juga untuk membantu orang lain sih aku lihat, karena kemungkinan di bulan November keuangan kamu akan sangat baik. Jadi cobalah untuk membantu yang lain, membantu orang lain gitu. Kayak kamu bakal mapan banget nih di bulan November ya. Dan aku juga melihat tentang keyakinan dan kepercayaan diri dengan kemampuan kamu ya. Ini ada kepercayaan. Kenapa kamu bisa sepercaya diri itu? Karena kamu sudah mengambil banyak pelajaran dari semua yang sudah terjadi di masa lalu, mau yang susah, mau yang gampang, yang seneng, yang sedih gitu ya. Jadi seperti itu. Nextnya coba deh aku buka dari Romance Angels. Oh ya, sebelumnya ya, sebelum aku Romance Angel atau percintaan, aku pengen kasih tahu dulu zodiak yang berkaitan dengan readingan ini. Yang paling kuat muncul adalah Leo, sampai 2 kali ya kartunya, yaitu Strength, Leo, tapi ya fire sign, Leo, Sagittarius, dan Aries. Dan juga ada Libra. Libra itu justice ya, kuat juga itu. Tapi juga ada yang lain, yaitu Aquarius, air sign yang lainnya, Aquarius dan juga Gemini. Ada juga water sign itu ya memang sih nggak kuat banget, tapi ada. Itu adalah Pisces, Cancer, dan Scorpio. So karena ini general, jadi semua zodiak bisa saja ada di sini, jadi tidak jadi patokan, bergantung juga sama Sun, Moon, Risingnya ya. So lanjut ke Romance Angels. Oh ya, mohon maaf kalau aku upload video agak lambat karena ada kerjaan di luar. Dan itu sih sementara sih kerjaannya. Nanti juga bisa lebih cepat lagi bikin upload videonya.
Love yourself first. Unrequited love and passion, and very soon, dan juga deception. So ini banyak energi ya. Di sini aku ngeliat ada yang menyadari bahwa hatimu lebih penting ya. Hatimu lebih, ini tentang percintaan ya. Hatimu lebih baik yang kamu jaga gitu loh, daripada kamu harus bersama seseorang yang mungkin sudah terlalu menyakitimu gitu ya. Ada perasaan tidak dicintai di sini ya. Aku ngeliat seperti itu. Ketidakjujuran tuh nggak selalu, ya mungkin bisa saja ya seseorang yang bersama kamu mungkin banyak kebohongannya atau ketidakjujurannya atau pengkhianatan atau apapun, tapi bisa juga deception itu atau ketidakjujuran itu bisa juga kayak gini loh guys, seseorang tidak benar-benar menunjukkan perasaannya asli gitu ya. Jadi dia tuh di depan matamu seperti nice atau baik, tapi sebaliknya enggak. Itu juga ketidakjujuran kan. Atau dia ngerasa baik-baik aja ya, nampak baik-baik aja di hadapan kamu padahal hatinya lagi tidak menentu gitu ya. Jadi something like that ya. Aku juga melihat ada yang memang akan datang ya ke dalam hidup kamu. Sebenarnya bisa saja orang lama, karena tadi di depan ada orang lama ya, tapi ada juga yang orang baru juga ya, orang baru, dan ini dalam waktu dekat ya. Bisa saja sih di November atau agak ke bulan berikutnya, mungkin di awal-awal Desember gitu ya. Seseorang akan datang, seseorang yang benar-benar mencintai kamu dan yang kamu cintai, yang kayak membuat kamu benar-benar jatuh cinta banget, sesuai banget dengan yang kamu inginkan ya. Seseorang yang kamu di dekatnya aja seneng gitu loh, happy, kayak mendengar suaranya, mendengar dia berbicara, itu sangat menyenangkan, membuat perasaanmu bergelora dalam cinta ya. Dan ini dalam waktu dekat ya, bisa di November. Kalaupun mundur mungkin sedikit ke bulan depan, tapi enggak besar, itu lebih besar ke November ya datangnya gitu. So itu yang aku lihat di energi November tahun 2022 bulan ini ya. Semoga ini bisa jadi pesan, pendampingan juga untuk kamu dan juga pencerahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.